Kami saya mengajak jemaat semua untuk kita belajar firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya ajak jemaat Tuhan untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-13, ayat-ayat yang ganjil saya yang bacakan. Kemudian ayat-ayat yang genap jemaat Tuhan yang membacakannya. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan mengatakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, nasihat dan doa selamat. Ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, terima kasih jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang persembahan yang selalu kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, selalu persembahan yang berupa materi, berupa rupiah. Ya. Dan persembahan itu pun ada kategorinya lagi. Yang kategori pertama adalah persembahan sukarela yang seikhlas-ikhlasnya. Kemudian persembahan yang kedua adalah kategori yang kedua adalah persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu adalah hasil 1/10 dari penghasilan pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu berikan untuk Tuhan, untuk mendukung dan menopang pekerjaan Tuhan. Ya. Dan itu adalah dua kategori persembahan yang selama ini kita sudah berikan secara materi. Dan pada kesempatan ini saya mau ajak jemaat Tuhan kita belajar bahwa kita perlu memberikan persembahan secara rohani. Seperti apakah persembahan secara rohani itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penulis kitab Ibrani mengajak kita bahwa marilah kita pergi menghampiri Tuhan. Marilah kita pergi kepadanya. Itu artinya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dialah yang pegang kendali hidup kita, yang berkuasa atas nyawa kita. Hidup dan mati kita itu ada dalam kedaulatan Dia. Makanya kita harus menghormati Dia. Dengan apa kata penulis kitab Ibrani dalam ayat 13, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Arti dari kata ayat 13 ini mau beritahukan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ketika kita mau mengasihi Tuhan Yesus, ketika kita mau menghormati Tuhan Yesus, maka kita harus bersedia dengan segenap hati keluar dari zona nyaman kita. Artinya kita mengabaikan kesenangan pribadi, mengabaikan hal-hal keduniawian demi menggenapi kehendak Tuhan. Itulah artinya kita pergi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, pergi kepadanya di luar perkemahan. Artinya kita keluar dari zona nyaman kita dan bersedia mengikut Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya. Sekalipun menjadi pengikut Tuhan Yesus tidaklah mudah. Kita bisa saja dikucilkan oleh setiap orang yang menolak Tuhan Yesus yang ada di sekitar kita, yang membenci kita. Ya, tidak apa-apa resikonya seperti itu Bapak Ibu. Jangan tawar hati ya Bapak Ibu, jangan kecil hati. Lebih baik kita dikucilkan oleh orang-orang dunia karena kita adalah pengikut Kristus daripada kita
karena kita adalah penjahat. Lebih parah lagi jadi penjahat kan Bapak Ibu sudah masuk dalam catatan kriminal kan. Jadi mau kayak apa penjahat itu bisa menghindar jikalau dia dikucilkan oleh masyarakat karena dia terbukti melakukan kesalahan. Tetapi yang lebih berbahagia dan lebih mulia adalah lebih baik kita menanggung hinaan, dikucilkan oleh dunia ini karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus yang hidup menurut kehendak Tuhan Yesus. Itu jauh lebih bernilai dan lebih mulia Bapak Ibu Saudara. Dan kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini juga dalam ayat yang ke-14 tentang kehidupan kita di dunia yang kita diami sekarang ini adalah kehidupan yang fana, sementara, tidak abadi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, setiap manusia tidak bisa menghindar yang namanya kematian, wafat, meninggal dunia. Tidak bisa. Karena dunia ini bukan tempat yang abadi. Kata firman Tuhan dalam ayat ke-14 bahwa memang benar adanya kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, karena bukanlah tempat yang tetap selamanya kita tinggal di dunia ini. Tetapi yang harus kita perlu pahami bahwa kemuliaan sorga itu jauh lebih abadi dan bernilai kekal Bapak Ibu. Dan itulah yang harus kita capai, yang harus kita usahakan. Kita harus punya target, tujuan sebagai pengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita tidak main-main mengikut Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh, harus serius menjadi orang Kristen. Bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi kita mau jadi orang Kristen yang benar-benar selalu mau hidup dalam takut akan Tuhan karena kita menghormati Tuhan, dan kita mau mencapai surga yang abadi itu. Karena itulah tempat yang abadi. Di sanalah ada kebahagiaan yang sempurna, di mana kita akan nikmati dan alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di surga tidak ada kematian, di surga tidak ada duka cita, di surga tidak ada penderitaan dan penyakit Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita perlu capai, yang menjadi prioritas, yang menjadi yang pertama bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima anugerah kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan tidak sampai di situ, ada dua hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu yang harus kita persembahkan, menjadi persembahan rohani sebagai syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepastian kepada setiap kita yang percaya kepadanya akan diberkati oleh Dia. Dan tidak hanya itu saja, kita akan masuk dalam kerajaannya, yaitu kerajaan sorga yang mulia dan kekal. Silakan Dipo tampilkan poin yang pertama. Persembahan rohani yang pertama yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memberikan persembahan secara materi ketika kita beribadah Tuhan. Itu adalah bukti syukur kita atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kita dengan kesehatan, sudah memberkati hidup kita lewat rezeki yang kita dapatkan dari segala usaha kerjaan kita. Makanya kita tidak lupa memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, baik persembahan sukarela dan persembahan persepuluhan. Kita juga perlu memahami bahwa tidak hanya persembahan secara materi yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi persembahan rohani yang pertama, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ini berhubungan tentang perkataan mulut kita. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu mempergunakan bibir atau mulut Bapak Ibu Saudara untuk memperkatakan ucapan, perkataan yang memuliakan nama Tuhan di dalam keluargamu, di dalam pekerjaan, dalam lingkungan bermasyarakat, atau dalam lingkungan bersosial, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada? Apakah mulut kita selama ini kita sedang gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mendatangkan berkat, yang tidak menyakiti atau melukai perasaan siapapun? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan nasihat dalam kitab kita perlu memberikan persembahan rohani lewat ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan.
Ya Bapak Ibu Saudara, lewat hal itu Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya Bapak Ibu, lagu sekolah minggu ada yang mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tuhan itu 24 jam Bapak Ibu, tidak tertidur, tidak terlelap, melihat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan melihat apakah kita anak ini selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang memuliakan Dia lewat mulut yang Tuhan sudah ciptakan kepada setiap kita. Ya Bapak Ibu Saudara, marilah kita jadi anak Tuhan yang menggunakan mulut kita untuk mengucapkan ucapan perkataan yang memuliakan nama Tuhan, yang memberkati keluarga dan sesama kita. Dan lewat perkataan mulut kita, Tuhan mau pakai untuk menyuarakan Injilnya, untuk menyuarakan kasih-Nya, untuk menyuarakan kebenarannya, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita boleh mendengar pesan Tuhan, boleh mendengar kasih Tuhan lewat perkataan mulut Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat Bapak Ibu, menjadi saksinya. Makanya Bapak Ibu, hati-hati gunakan mulutmu. Jangan sampai mulut kita mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi kata-kata kutuk yang tidak Tuhan kehendaki. Ini poin yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai persembahan rohani yang pertama yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kemudian poin yang kedua, yang terakhir, persembahan rohani yang perlu kita berikan kepada Tuhan yaitu adalah tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbuat baik, ketika kita memberi bantuan kepada siapapun yang perlu kita tolong, tanpa memandang perbedaan suku, tanpa memandang perbedaan keyakinan, tanpa memandang perbedaan status sosial. Ini berhubungan tentang kita menerapkan kasih kepada sesama kita manusia. Mengasihi sesama manusia itu tidak memandang perbedaan Bapak Ibu sebenarnya. Selagi siapapun di antara kita itu adalah sesama manusia, walaupun ada perbedaannya, yang tadi saya sudah katakan perbedaannya itu, maka kita harus bersedia, karena itu adalah perintah Tuhan untuk berbuat baik dan memberikan bantuan. Bapak Ibu, inilah ibadah juga kepada Tuhan. Ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Ini adalah pelayanan kepada Tuhan. Ketika kita berbuat baik dan memberikan bantuan atau memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami ibadah kita kepada Tuhan tidak hanya ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan untuk Tuhan di dalam gereja, tetapi ketika kita di luar gereja atau ketika kita keluar dari gereja ini, kita kembali ke rumah tangga keluarga kita, ketika kita kembali dalam lingkungan kita bermasyarakat, atau ketika kita kembali juga dalam lingkungan tempat kita bekerja dan dimanapun kita berada, kita perlu untuk tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Karena ketika kita berbuat baik dan memberi bantuan, itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan, dan itu juga menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Seperti dalam ayat yang ke-16 mengatakan bahwa dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang menderita itu berbagai macam bentuknya. Bisa lewat materi, bisa lewat sembako, bisa lewat hal-hal lainnya. Dan itu tidak sia-sia, karena itu masuk dalam kategori perbuatan yang baik, yang benar di mata Tuhan, yang sesuai firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, janganlah lupa untuk melakukannya. Lakukanlah itu dengan tekun dan setia sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya bantuan Yesus sampai akhir hidup kita, sehingga kita membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang baik,
kita adalah pelaku firman Tuhan Bapak Ibu, dan kita telah menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita, atau bagi siapapun yang selama ini sudah kita tolong, yang sudah kita bantu. Lakukanlah itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Karena semua perbuatan baik yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Tuhan selalu perhitungkan, dan Tuhan pasti balas dengan cara apa? Memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati usaha kerja kita, memberkati masa depan kita. Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, menasihati kita untuk kita lakukan, bahwa inilah persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan kehendaki dan Tuhan harapkan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengar dan pelajari, yang memberikan pengertian dan nasihat bahwa persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dan berbuat baik serta memberikan bantuan, karena itulah yang berkenan juga kepada Tuhan. Tolonglah kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menghormati Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang sudah disiapkan di PowerPoint dan akan ditampilkan. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada WL saya persilakan.